Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Hindayati, SPDI. Saya di sini sebagai salah satu guru SMA Negeri 1 Mantang, dan saya akan memperkenalkan mengenai PHBS pasca COVID-19 dan patuh protokol kesehatan di masa pandemi. Oke, next. Ya, keluarga ber-PHBS aman COVID-19, keluarga saja. Artinya di rumah saja. Ya, keluarga yaitu saling jaga. Dengan 4 saja: jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kenali gejala dan periksakan. Selanjutnya, permasalahan COVID-19. Ya, yang perlu kita ketahui, sejak bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan sebagai wacana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. Selanjutnya, COVID-19 sangat mudah menular dari manusia yang sakit ke manusia sehat, sehingga jumlah kasus positif setiap hari terus mengalami peningkatan. Sifat COVID-19 sangat rapuh dan akan mati hanya dengan sabun atau disinfektan. Jadi kita harus rajin cuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa disinfektan, ya, disemprotkan di sekeliling lingkungan kita. Apabila COVID-19 berhasil masuk ke sel manusia, maka sangat cepat bermultiplikasi sekaligus merusak sel tersebut. Saat ini, kasus positif COVID-19 sudah ada semua provinsi di Indonesia, yaitu dari 34 provinsi, termasuk di provinsi kita. Dan pandemi COVID-19 berdampak pada status kesehatan masyarakat, juga ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, keamanan, dan lain-lain. Sehingga upaya mengatasinya harus melalui multisektor secara KIS. Ya, upaya mengatasi yaitu quality of life, ya, kualitas dari hidup. Penerapan PHBS protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Ya, di situ dapat kalian baca. Di situ ada mengenai dukungan kebijakan juga kemitraan, ya, dipahami. Dan selanjutnya, tujuan pembangunan kesehatan di puskesmas. Yang perlu kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini, seluruh puskesmas dan segala macam rumah sakit itu terpenuhi dengan segala macam penyakit yang harus ditangani oleh rumah sakit tersebut. Ya, bagi orang-orang yang terdampak dengan virus corona ini, tujuannya yaitu ke puskesmas dan ke rumah sakit. Nah, di situ puskesmas itu mengadakan promosi kesehatan, yaitu yang pertama kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, dan gizi, pencegahan, pengendalian penyakit. Ya, itu yang perlu kita pahami. Dan PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penanggulangan COVID-19 merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri melakukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak tertular oleh COVID-19, dan berperan aktif melakukan supaya promosi kesehatan mewujudkan masyarakat di lingkungannya bebas COVID-19. Penerapan PHBS merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat tidak tertular oleh COVID-19 serta kualitas hidupnya dapat tercapai. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan COVID-19 dari kementerian. Ya, perlu kita ketahui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, di situ banyak peran puskesmas yang harus kita pahami, ada 9, ya. Oke, selanjutnya. Nah, keluarga PHBS itu yang terpenting pada diri kita dan juga keluarga. Kita harus selalu menerapkan PHBS di lingkungan kita, yaitu di keluarga maupun di kalangan umum maupun di masyarakat, di sekolah. Kita harus selalu menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat.
Keluarga saja, yaitu maknanya keluarga saja adalah keluarga yang melakukan suatu aktivitas rutin setiap hari di rumah untuk saling jaga penerapan PHBS antar anggota keluarga agar terhindar dari penularan COVID-19. Ya. Nah, dari keluarga itulah yang kita perlu kita prioritaskan supaya kita tidak tertular dari COVID-19. Bagaimana caranya? Kita harus menghindari dari semuanya itu. Kita harus menerapkan PHBS. Lalu fungsinya yaitu tentang penularan perilaku pencegahan, penyediaan sarana pencegah secara konsisten, penerapan dan pembagian tugas tanggung jawab rangkaian tugas keluarga saja. Ya, jadi di keluarga itu kita harus saling bergotong royong dan juga harus saling mempertanggungjawabkan. Kita harus saling menjaga diri kita masing-masing untuk melindungi keluarga. Ya, di situ banyak poin-poinnya yaitu mengenai fungsinya. Oke, selanjutnya. Penerapan keluarga saja merupakan peningkatan literasi kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam membangun ketahanan keluarga aman COVID-19 di era new normal. Stop COVID-19, bersatu melawan COVID-19. Nah, itu keluarga saling jaga. Intinya dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kenali gejala dan periksakan. Nah, di lingkungan keluarga itu kita harus selalu menerapkan PHBS masuk rumah, PHBS di dalam rumah, PHBS keluar rumah. Itu yang harus kita terapkan. Contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal, yaitu new normal saat aktivitas ngantor yang perlu kita perhatikan ya. Bawa sajadah sendiri. Ya, bawa sajadah sendiri, wajib memakai masker itu yang utama. Minum vitamin C. Bawa tisu basah, fungsinya untuk menghilangin keringat atau kotoran atau debu yang menempel pada tubuh kita. Lalu bawa hand sanitizer itu wajib ya. Saat di era new normal itu wajib membawa sanitizer kemana-mana. Kalau perlu kita simpan di dalam bag ya. Terus bawa alat makan sendiri, jangan bercampur dengan kawan ya, itu saat aktivitas mengantor. Lalu new normal di saat aktivitas berbelanja. Nah, ini biasanya ibu-ibunya atau mungkin anak-anaknya yang suka berbelanja, yang suka shopping, atau ibunya yang sedang berbelanja di pasar. Ya, yang wajib memakai masker itu yang utama. Lalu memakai baju lengan yang panjang. Itu fungsinya untuk menutupi segala macam kuman atau kotoran yang menempel di tubuh kita. Terus membawa tisu basah, hand sanitizer itu wajib. Pakai sarung tangan ya, karena jika di pasar itu terkadang kita memegang benda-benda yang asing atau mungkin uang yang sudah berpindah dari tangan ke tangan. Itu yang wajib kita waspadai untuk saat era new normal. Selanjutnya, new normal saat naik ojek online. Bawa helm sendiri, pakai sarung tangan, wajib pakai masker, pakai baju lengan panjang. Driver membawa disinfektan, bawa tisu basah dan bawa hand sanitizer. Jadi hand sanitizer, masker dan lain sebagainya itu memang wajib ya untuk menerapkan PHBS itu tadi ya. Terus new essentials normal ya, itu memakai masker fashionable, luaran atau jaket outer yang nyaman, lalu helm pribadi, dan juga hand sanitizer. Dan selanjutnya, protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di situ ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya, Sehatpedia. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui tentang gambaran zona resiko kenaikan kasus di suatu wilayah atau daerah. Ada 4 zona. 4 zona itu yaitu ada zona oranye, zona kuning, zona merah, dan zona hijau. Zona oranye itu status zona oranye diberikan pada negara atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah.
yang berdekatan dengan zona merah virus corona, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah, itu oranye, mendekati merah. Lalu ada zona kuning. Zona kuning yaitu zona diberikan pada wilayah yang memiliki beberapa kasus penularan lokal, namun tanpa penularan kelompok atau komunitas, itu kuning. Itu masih agak ringan. Lalu ada zona hijau, yaitu status zona hijau biasanya diberikan pada suatu wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi atau datang dari zona merah. Ya, intinya zona hijau itu lebih aman. Dan zona merah, yaitu zona merah diberikan pada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Nah, ini tidak terkendali, dinamakan zona merah. Intinya sudah parah. Ya, selanjutnya ini merupakan bagian dari gambar virus coronavirus yang harus kita ketahui. Bentuknya yang seperti bola dan juga bergerigi, seperti ada duri-durinya dan tentakelnya. Ya, itulah bentuk virus corona yang perlu kita ketahui sebagai pengetahuan. Oke, selanjutnya sampai di sini saja penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.